Halo, selamat datang Sagittarius di Katanya Tarot Indonesia. Kita masuk ke dalam readingan untuk kalian di bulan April 2021 dan ini adalah pembacaan energi cinta asmara, love relationship, dan setiap bulan memang aku membacakan energi cinta asmara dengan tarot dan aku bacakan untuk yang single dan yang couple-nya. Dan biasanya timestamp akan aku taruh di bawah, jadi kalian bisa lihat di deskripsi ya, itu ada timestamp untuk kalian yang couple langsung bisa ya. Dan seperti biasa, memang rule aku secara pribadi gitu ya, aku harus membacakan atau apa ya, mengatakan mengatakan sama kalian bahwa readingan ini adalah readingan general, umum, bukan private reading, bukan personal reading. Jadi kalau memang ceritanya dan apa yang kalian dengar di dalam readingan ini tidak sesuai dengan kalian ataupun mungkin tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kalian saat ini, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kamu boleh cek placement kalian yang lain ataupun kamu bisa cek tarot reader yang lain ya. Dan itu juga kadang-kadang kalian bisa dapetin insight-insight gitu ya, pesan-pesan yang lebih dalam lagi ya. Dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik ya. Ini bisa vice versa pembacaannya ya. It work both way. Ya, jangan dipaksakan ambil yang kalian butuhkan, tinggalkan sisanya yang kalian nggak perlu ya. Wow, ada Ace of Cup di sini. Ace of Cup ini bisa jadi ini aku baca yang jumping-jumping ya. Kadang-kadang saat membelah kartu sebelum kita masuk benar-benar ke dalam readingan ada jumping card dan aku tadi dapetin Ace of Cup. Entah di sini kamu bisa jadi adalah kamu sedang dalam masa pemulihan ya, dalam masa pemulihan, kamu lagi memulihkan perasaan kamu, diri kamu, gitu ya. Atau untuk beberapa lagi ini bisa jadi ada new love, cinta yang baru. Ini bisa kalian yang mungkin punya perasaan kepada seseorang ataupun kalian menerima hal itu dari orang lain. Bisa jadi ini nggak langsung udah langsung ada pernyataan apa-apa, tetapi mungkin kalian ada orang yang ada di saat kalian sedang jatuh, sedang punya masalah. Ini bisa orang yang saat ini dekat dengan kalian, ya, yang sepertinya ya punya perhatian khusus gitu loh, perhatian khusus dan membuat kalian merasa ya love gitu ya, merasa merasa dicintai, dikasihi, di apa ya, diperhatikan gitu. Oke ya, kita masuk saja. King of Pentacles dalam keadaan terbalik. King of Pentacles dalam keadaan terbalik. Masih belum punya banyak apa ya, kayak mungkin bisa melihat aduh, masih kayak masih gini loh. Energi King of Pentacles itu adalah energi yang dia siap ya. Dia punya planning, dia punya gambaran gitu ya. Dia punya visi, dia punya misi. Kalau yang aku lihat dia dalam keadaan tidak seperti itu gitu ya. Mungkin masih nggak tahu nantinya ke depannya gimana, masih mungkin nggak tahu kalau misalnya ada orang yang deketin gue mau terima apa enggak, itu gue masih nggak ngerti dengan diri kamu mungkin pada saat ini, masih nggak ngerti dengan apa yang harus kamu lakukan. Gue harus ngapain, harus kemana, harus gimana itu masih masih mungkin agak blank atau blur gitu ya. Knight of Swords dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin agak lebih pasif gitu ya. Mungkin kamu nggak terlalu banyak apa ya, mau misalnya kamu di dalam kehidupan sosial kamu nggak terlalu mungkin terlalu aktif di sana ataupun kenalan sama orang atau apa, kamu mungkin memang lagi menata gitu ya, menata, diri kamu, hidup kamu, pekerjaan kamu, perasaan kamu.
Dan ini kadang-kadang di dalam pola pikir dan lain sebagainya. Di saat kita baru misalnya ya, ataupun melalui sesuatu, ada masalah yang menghantam kita. Ada hal-hal yang mungkin, apa ya, berantakan atau rusak atau apa gitu ya, di dalam cara, apa ya, sistem kita gitu ya, sistem kita secara general. Nah, ini pastinya enggak enggak berantakan terus. Yang pastinya dalam kita hidup itu akan kebentuk lagi. Dan semakin kita misalnya berbenturan lagi, itu semacam kayak kita terus belajar. Dan yang pastinya kita akan semakin solid, kita akan semakin pintar, kita akan semakin bijak, kita akan semakin berkembang gitu. Dari pengalaman gitu. Dan di sini aku lihat kamu lebih eh, lebih lebih berhati-hati rasanya gitu ya, lebih berhati-hati. Four of Cup, oke. Iya, kalau yang aku lihat ini ada buat beberapa dari kamu. Tapi kalau yang aku lihat dari jumping card-nya dan dari ini kartu yang energi yang mau masuk gitu ya. Ini ada satu seperti kalau kita ngomong tuh satu opportunity gitu ya. Karena ini adalah pembacaan di dalam energi cinta asmara, berarti ini ada satu opportunity atau ada satu peluang, ada satu kemungkinan kamu mungkin bertemu dengan seseorang yang eh, punya satu kans yang besar gitu loh, untuk adanya satu hubungan yang baik gitu ya. Ya pastinya nggak terburu-buru. Cuman mungkin ada orang yang mendekati kamu ataupun kamu yang tadi aku bilang kamu punya satu perasaan gitu loh, dengan seseorang dan mungkin, kamu bisa kalau yang aku lihat dari kartunya seperti ini, mungkin sebelumnya kamu belum terlalu melihat gitu ya, karena ya ini kamu masih banyak menjaga menjaga jarak mungkin gitu ya, nggak mau terlalu membuka diri mungkin ataupun kamu nggak mau menaruh diri kamu untuk dikenal orang atau apa gitu ya, kamu banyak dengan diri kamu sendiri gitu. Nah, kalau yang aku lihat di sini, ini semakin berjalan waktu gitu ya, kamu mulai makin, ya kamu udah mulai menarik fokus kamu yang tadinya kamu stuck, yang tadinya kamu mungkin ragu, yang tadinya kamu mungkin masih mikirin, dan masih masih ya sama hal-hal yang masa lalu yang pastinya ya gitu ya, karena ya kamu bukannya mikir langsung jauh ke depan gitu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin masih ada hal-hal yang berefek gitu loh, yang menyebabkan kamu itu masih sebelumnya loh, ini aku baca yang di sini ya, masih, "Ah, nanti dulu deh, gue nggak yakin deh," gitu loh, masih 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 nggak ngerti gitu. Nah, kalau yang aku lihat di sini, kamu sudah mulai, ya mungkin mau misalnya ada orang yang ngajakin ngomong, ngajakin kenalan, atau dikenalin sama, kerabat kamu gitu ya. Ya kamu mulai punya inisiatif gitu loh. Kamu mulai menarik fokus kamu dari sana dan coba membuka diri, coba ngebuka pintu-pintu jendela biar seger gitu kan. Kalau di rumah kamu tutup semua itu pintu-pintu sama sama segala ventilasi, jadi apa yang di dalam itu nggak bisa apa ya, sirkulasinya kurang 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 lancar gitu ya. Termasuk juga kalau kita punya masalah, kita lagi jatuh, kita lagi terpuruk dan lain sebagainya, terus kita tutup tuh diri kita gitu ya, segala sesuatunya kita coba tutup gitu ya, yang ada engep dan ya gerah di dalamnya. Nah, kalau orang engep, gerah gitu ya, dan ketutup semua, ya kamu bisa bayangin rasanya seperti apa. Dan kadang-kadang kita hanya membuka bukan berarti, oh langsung ngejar-ngejar orang, oh atau langsung ini, enggak. Ya kita membuka hati, membuka diri kan bukan berarti jadi lenje gitu kan ya. Tapi maksudnya, ya
kalau memang ada orang yang serius, kalau ada memang orang yang baik, kalau ada memang orang yang memang sesuai dengan kriteria kita, cocok dengan kita dan juga baik, ya kenapa harus fokus sama orang yang tidak? Bukan begitu. Begitu, ya. King of Pentacles. Iya, tapi kamu masih enggak, gua masih belum. Kalau yang aku lihat di sini untuk ke sesuatu yang serius, untuk mungkin masuk ke dalam satu komitmen gitu ya. Kamu masih masih belum pikirannya tuh belum jauh ke sana. Tetapi gue mau lagi untuk menaruh diri gue bersosialisasi, berteman, cari tahu, lebih lebih terbuka lah dan lebih aktif gitu loh di bulan-bulan April ini kalau yang aku lihat ya. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ya ini kamu juga lagi cari-cari peluang kerja gitu ya. See? Two of Cup. Iya, kalau yang aku lihat ini ada orang yang secara terang-terangan atau eh, setengah terang dan gelap, maksudnya terang-terangan jelas-jelasan, ataupun mungkin masih agak malu-malu kucing. Tetapi kalau yang aku lihat di sini ada satu tawaran, gitu ya. Bisa jadi ada orang yang menawarkan perhatian sama kamu. Ataupun mungkin nawarin dirinya, waktunya gitu ya. Kadang-kadang kita tawaran itu kan nggak datang hanya dari sesuatu yang bisa kita kayak masalah materi aja gitu. Sesuatu itu datang dari perhatian, dari kebaikan seseorang, dari orang menyiapkan waktu dan kadang-kadang hal itu for some people ya, kita kadang-kadang suka suka mengambil ataupun suka taking for granted, kayak kurang menghargai ataupun kurang melihat hal-hal kecil yang kadang-kadang misal kamu pas jam makan siang, ini misalnya di tempat kerja atau di mana lah pokoknya ya, tempat bermain, emang masih TK. Iya, tapi misalnya gini, kamu misalnya waktunya makan dengan orang kayak nge-text, kamu udah makan belum? Itu walaupun buat beberapa orang gitu kan ya, cheesy banget sih, tapi untuk mengambil handphone dan menyiapkan waktu ngetik walaupun hanya sekedar menanyakan hal itu buat seseorang menunjukkan bahwa aku perhatian loh. Aku tahu ini jam makan siang dan aku pengen tahu kamu sudah makan siang, atau aku ingin memastikan, dibanding orang-orang yang susah banget, dia punya waktu 24 jam dan misalnya udah ngilang berapa lama, terus ditanyain, kok kamu nggak kasih kabar sih, kok kamu dicariin nggak pernah, ini sih udah 3 hari nih, aduh aku nggak punya waktu. Dengan orang yang disayangi, dia nggak punya waktu. Kadang-kadang orang yang punya hubungan bisa melakukan hal seperti itu loh. Yang kadang-kadang suka ghosting, hilang-hilang nggak karuan gitu ya, tapi alasannya nggak punya waktu. 24 jam ngapain aja bro, sis? Ya kan, selembur-lemburnya masa lu nggak ada jam istirahat gitu kan, dan segitu ilangnya gue dari pikiran lo gitu kan. Nah, dan ya itu gitu loh, kadang-kadang hal kecil semacam itu ditunjukkan oleh orang dan kadang-kadang untuk beberapa orang mereka tidak nangkep gitu loh, ataupun kurang menghargai. Nah, yang aku lihat ini. Tapi juga ini bisa gitu ya, ada orang yang berusaha mendekati dan mungkin menunjukkannya sudah terang-terangan bahwa aku ini punya loh perhatian khusus sama kamu. Five of Wands dalam keadaan terbalik. Cuman kalau yang aku lihat gini ya, rasanya seperti situasi kalau kamu memang mengalami hal yang aku ceritain ini gitu ya.
ada orang yang mendekati. Dan sepertinya orang ini tuh menjanjikan sekali. Bahkan buat beberapa dari kamu nih kayaknya orang ini kayak too good to be true. Too good to be true tuh apa? Nih jangan-jangan gue yang halu nih. Gitu loh. Ini kayaknya terlalu baik atau terlalu bagus untuk terjadi, ngerti enggak? Itu, untuk menjadi kenyataan kayaknya too good gitu loh. Dan kadang-kadang ada beberapa orang yang suka gini loh, takut kecewa, ya, takut kecewa sehingga dia tidak mau menaruh satu harapan. Itu yang aku rasain dari energinya di pembacaan Sagittarius saat ini. Jadi, ada sesuatu yang baik sekali gitu ya. Bahkan aku bilang bagus sekali gitu. Ini kalau ini kan love relationship reading atau cinta asmara reading ya untuk kalian yang single. Kamu mungkin orang ini punya kayak apa yang kamu pengen gitu ya, ataupun lebih dari apa yang kamu inginkan gitu loh. Mungkin orangnya mapan, mungkin orangnya baik, mungkin dari segala sisi tuh oke lah gitu loh. Dan di sini kamu, ini jangan-jangan gua halu nih gitu loh. Dan kamu takut dipermainkan sehingga kamu tidak mau menaruh ekspektasi kamu terlalu tinggi gitu loh. Tapi kalau kita ya punya standar gitu ya, ya kenapa enggak juga gitu loh. Karena apa? Kadang-kadang mungkin buat beberapa dari kamu, orang yang mungkin standarnya misalnya kamu di apa ya, pokoknya aku pengen yang baik, yang perhatian, yang enggak perlu deh yang berlebihan gitu ya, asal cukup, asal giat bekerja, punya kemauan, itu aja udah cukup buat gue. Terus kamu ketemu misalnya kamu suka dengan seseorang, dia kurang perhatian, dia orangnya cuek, ngomongnya kasar, dia nggak begitu respect gitu ya, dia malas-malesan apa-apa. Mungkin buat beberapa dari kamu kalau aku lihat di sini, kadang-kadang kamu menurunkan standarisasi kamu untuk memiliki seseorang ataupun untuk bersama dengan seseorang. Nah, begitu kamu ketemu dengan orang yang mungkin masuk ke dalam standar kamu, mungkin masuk ke dalam kriteria kamu, kamu mungkin agak kaget karena apa? Selama ini mungkin gue yang harus memfit in, mencocokkan diri gue. Dan ini ada orang yang melihat mungkin apa yang gue nggak lihat di dalam diri gue, gitu. Dan mungkin ini bisa jadi pertimbangan kamu, ya. Ya dipikirkan dulu, gitu kan. Yang pastinya kan ada proses pengenalan dan lain sebagainya, dan kamu membantu kamu untuk lebih mengenal orang ini. Dan kalaupun memang nggak cocok ya sudah gitu. Begitu. Cuman kalau buat beberapa dari kamu memang aku lihat memang konsennya kamu lagi berusaha cari peluang gitu ya, memperbaiki finansial dan masalah karir. Begitu ya. Oke, Sagittarius, this is your reading. Terima kasih sudah nonton videonya. Kita lanjut ke yang couple. Oke, Sagittarius couple atau yang berpasangan. Kita lihat ada apa dengan cinta di bulan April 2021. Ace of Wands, Five of Cups, Eight of Cups. Oke, kalau yang aku lihat di sini, ini mungkin buat beberapa dari kamu, hubungan kamu mungkin sempat ada satu masalah, ataupun di sini ada sempat satu orang yang mungkin seperti menjauh ataupun mungkin walk away dari sempat gitu ya, sempat seperti mungkin kehilangan gairah ataupun bahkan mungkin mereka kayak menarik diri lah gitu loh dari hubungan ini. Cuman kalau yang aku lihat di sini, ini bisa jadi
ada satu keinginan untuk baikan gitu loh. Ini bisa macam-macam ya, masalahnya apa itu macam-macam. Cuma mungkin kalian berhubungan dengan orang yang blunder gitu loh. Orang yang blunder, overthinking, berbelit-belit, rumit gitu ya. Rumit untuk menghadapi orang ini. Dan orang ini mungkin dalam move-nya juga pelan sekali gitu ya. Jadi kayak kesannya kayak nggak bisa diandelin gitu loh, orang yang nggak bisa diandelin. Dan terkesannya kayak mereka ya kayak diem di tempat, pasif. Tuh. Terkesannya kayak pasif. Rasanya tuh kayak, lu tuh mau nggak sih nerusin, maksudnya lu tuh mau nggak sih hubungan ini tuh maju, hubungan ini itu lebih baik, hubungan itu lebih serius, berkembang dan lain sebagainya gitu ya. Ini buat beberapa dari kamu mungkin masih belum nyampe ke masalah rumah tangga gitu. Nah, tapi kalau yang aku lihat juga di sini, ada sesuatu yang rasanya saat kamu masuk ke dalam hubungan ini tuh rasanya gitu ya. Aku tadi barusan ngedenger gitu satu, ini bukannya apa yang gue harapin, yang mungkin dijanjiin sebelum kalian berpasangan, atau ya namanya orang kalau dimabuk cinta ya, saat anget-anget, saat masih awal-awal, saat apalagi belum ada hubungan, itu pasti janjinya itu semanis madu. Pasti segala sesuatunya pasti bisa, pasti baik, gua pasti memberikan, mau jantung ke paru-paru ke usus, apa yang lo minta gua kasih, gua beri gitu. Begitu udah masuk tahun demi tahun, mungkin mulai kehantam jenuh ya, bosan, mungkin juga punya hal lain, dan kadang-kadang di saat orang sudah merasa terlalu nyaman, dan dia sudah merasa, oh ya sudah nyaman, sudah aman, dia nggak bakal kemana-mana, gua mau ngapain aja suka-suka gua gitu ya, akhirnya mulai kurang perhatian, kurang waktu, dan lain sebagainya. Begitu. Dan asik sendiri. Ini yang aku lihat, ini mungkin buat beberapa dari kalian ini berpasangan dengan orang yang memang dia ini ya mungkin ada di dunianya gitu ya. Ada di dunianya sendiri maksudnya. Jadi kayak kok gua tuh beda beda alam. Sorry. Gue tuh kayak, iya kayak beda dunia gitu ya. Dia punya dunia dia sendiri, gue punya dunia dua sendiri, dan mungkin saling tidak mengerti, walaupun mungkin salah satunya berusaha untuk mengerti. Dan kadang-kadang orang yang begitu tanpa tanpa memperkenalkan gitu loh, ataupun yang satunya tanpa mau punya keinginan untuk nyicip ya dunianya dia tuh seperti apa, sehingga kita kurang lebih mengerti. Begitupun sebaliknya, kalau dalam hubungan itu kan pasti harus ada timbal balik ya, nggak bisa cuma satu pihak aja gitu yang mencoba, tapi yang satunya lagi tidak gitu. Iya, kalau yang aku lihat di sebelumnya itu banyak hal-hal semacam itu. Dan mungkin buat beberapa dari kalian yang belum menikah, kalian mikir kok kayaknya ini pasangan gue nih kok lama banget sih. Kok kayaknya kita tuh kayak di sini-sini aja, nggak maju-maju gitu loh. Dan mungkin dia, aduh takut ini, mungkin orangnya takutan gitu ya, banyak khawatir, banyak takut, banyak ragu, banyak inilah, banyak itulah. Dan mungkin kamu apa ya, mungkin disebabkan karena ada satu yang mengucapkan ultimatum gitu ya, kayak, "Kalau lu mau terus sama gue, lu harus putusin. Kita mau kemana?" Gitu loh. Kalau misalnya kita begini-begini terus, mendingan udahan. Gua nggak mau terus-menerus, berputar-putar di sini dan menuju arah yang nggak jelas. Gue nggak pengen buang waktu. Tuh kayaknya gitu. Gue pengen gue punya mimpi, gue pengen
gue juga punya mimpi akan hubungan kita gitu loh. Lo mau nggak mewujudkannya sama gue? Kalau lo nggak mau, ya udah, mendingan udahan daripada lo bawa gue muter-muter di sini, nggak tentu arah. Gue udah waktu gue habis, waktu gue ya kita kan makin lama makin tua gitu ya, umurnya makin tambah gitu ya. Terus nanti gue nggak tahu lu mau kemana, bisa aja lu tinggalin gue gitu loh. Nah, cuman kalau yang aku lihat dari segala sesuatu yang terjadi di sebelumnya ini akhirnya sih aku lihat perbaikan. Nih, perbaikan. Iya, kan? Bener. Iya, kamu pengen dia tahu perasaan kamu gitu loh. Gue udah banyak sabar. Rasanya tuh seperti itu. Gue udah banyak sabar, gue udah banyak berusaha mengerti, udah kasih lu banyak mungkin waktu gitu ya, kesempatan dan lain sebagainya. Dan gue nggak bisa terus-menerus kayak gini. Dan kamu kayak ya itu udah kayak set timer gitu ya, ataupun pokoknya lu mau begini atau tidak gitu loh. Kalau enggak ya sudah, goodbye gitu. Oke. Ya, nih. Karena yang aku lihat di sini ya, ini ada perubahan. Di dalam hubungan kamu nih akan ada perubahan. Tapi memang ini melewati sesuatu yang kalau aku rasain nggak enak gitu ya. Bahkan buat beberapa dari kamu sempat salah satunya mungkin pergi. Atau mungkin gue minta waktu untuk berpikir. Gue minta waktu uh, untuk benar-benar benar-benar mastiin keputusan gue, keinginan gue itu apa di dalam hubungan ini. Cuman ya aku lihat ya akan ada ya akhirnya ya kadang-kadang orang kalau dipus-pus-pus terus gitu ya, karena dia dipres terus, kadang-kadang dia malah mencelat gitu ya. Tapi biasanya gitu yang terjadi di saat kita biarin dulu. Biarin dia mikir, dia tenang, dan kadang-kadang di saat orang nempel terus nih ya, dia nggak bisa berpikir benar-benar dengan tenang dan jernih. Tapi begitu dia sendiri, dia tahu, oh ini tuh rasanya kehilangan, dan ini tuh rasanya gua tanpa dia. Dan di saat berpikir sendiri, ngebayangin yang biasanya bersama, yang biasanya ada orang ini dan sebagainya, itu jadi bisa benar-benar ngerasain. Dan mungkin di saat itu dia jadi, oh iya ya, gua memang pengen sama dia. Gua pengen jalan bareng sama dia. Gua memang nggak bisa nggak ada dia, dan mungkin selama ini gue terlalu nyaman, gue terlalu ini, jadinya gue terlalu menunda-nunda dan lain sebagainya gitu. Dan kamu mungkin agak dingin gitu ya. Yang aku lihat mungkin ada hal-hal yang juga selain daripada itu, yang juga ada rasa kayak menyakiti kamu gitu ya, menyakiti kamu dalam hubungan ini. Dan ini ada satu ketidakadilan yang aku lihat di dalam hubungan ini ya. Kamu berusaha tenang, tapi kamu nggak tahu gue bisa nggak tenang terus sampai terus-terusan. Makanya kamu mungkin beranikan untuk bicara gitu. Tapi kalau yang aku lihat mungkin dari sikap kamu, eh, kamu tahu gue sayang sama orang ini, gue pengen sama orang ini, tapi gue kayak rasanya tuh gue harus juga tegas gitu loh. Gue juga harus bisa bertahan untuk diri gue sendiri gitu loh. Ush, death and rebirth. The Empress,
Three of Swords. Ya, kalau yang aku lihat, yang tadi aku bilang, ada salah satu orang yang sempat kayak menarik diri. Entah mungkin dia punya keinginan menyudahi hubungan ini, atau dia bilang gua udah mungkin udah bosan atau apa gitu ya. Seperti bisa dari lisannya, dari kata-katanya, ataupun dari sikapnya, ataupun literally dia memang pergi gitu ya. Emang dia pergi gitu. Karena di sini ada Eight of Cup dan ada the Death card ya. Jadi kalau yang aku lihat di sini, memang orang ini sempat walk away emotionally atau physically bahkan dari hubungan ini. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ya dia akan sadar. Ini sih aku lihat dia akan sadar. Karena apa? Dia juga pengen, iya ya, gue pengen mempertahankan gitu loh. Karena buat dia mungkin di balik sikap kamu dan lain sebagainya, yang bisa mengerti dia dan bisa mungkin kayak ngurusin. Ini yang aku rasain gitu ya. Salah satu, iya maksudnya ini mungkin kamu ataupun ini adalah pasangan kamu ya. Ini kan bisa terbolak-balik. Tapi iya ya, waktu gue sama dia, gue banyak diurusin, gue banyak diperhatiin, gue dimengerti. Orang yang bisa tenang, orang yang bisa sabar ngadepin gue, itu cuman dia. Orang lain bisa gak sesabar dia sama gue? Orang lain bisa gak seperhatian itu sama gue? Ngemong mungkin ya, mau laki mau perempuan sama aja. Tapi kalau yang aku lihat, mungkin dia orangnya juga gampang marah, gampang emosi gitu ya, ataupun orangnya suka berubah-berubah gitu. Tapi kayak dengan kayak kamu ini bisa men-tame dia, bisa bukan jinakin ya, tetapi bisa dengan bisa mau ngomong apa? Bisa mengayomi. Ngemong. Kalau aku sih sebutannya ngemong gitu ya. Dan kamu banyak bertahan kalau yang aku lihat. Kamu lihat mungkin waktu dia walk away gitu ya, waktu dia berpikir. Ini dia mungkin melihat, iya ya, selama ini ngelewatin segala macam masalah dan lain sebagainya, kamu masih bertahan walaupun kamu marah, walaupun kamu cerewet mungkin, walaupun kamu banyak ngatur mungkin, walaupun kamu banyak apalah. Iya ya, gue gak ngeliat sisi lainnya, dimana dia bertahan buat gue, dimana dia ngurusin gue mungkin waktu gue sakit, perhatiin gue, dimana orang gak perhatiin gue, dan mungkin beberapa kali dia gak peduli kamu perhatiin, ataupun dia gak menghargai apa segala macam, kamu tetap sabar gitu ya. Dan di situ dia mungkin melihat, baru terbuka. Kadang-kadang orang kalau jauh ya, baru nyampe pikiran atau otaknya ke dunia itu atau ke pemahaman itu. Kadang-kadang di saat deket yang dilihat tuh yang jelek-jeleknya aja. Begitu udah agak jauh, nggak ada orang ini, dan mungkin juga kamu ya kasih waktu, ataupun kamu juga mungkin dengan dinginnya kamu nggak banyak ngomong dan lain sebagainya, itu pun membuat satu perubahan yang membuat dia kangen dengan orang yang dulu gitu. Tetapi kalau yang aku lihat sih di sini, ya situasi ini akan berubah gitu loh, berubah. Dan di sini the wheel card ada change kan. Dan di sini kalau yang aku lihat adalah sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan harapkan untuk pasangan kamu dan hubungan kamu gitu. Oke. Sagittarius, kita lihat. Ini bukan berarti mereka zodiak itu, tetapi aku akan baca yang kencang ya energinya. Terbaca maksudnya yang kencang di readingan ini. Ada energinya Libra, Capricorn, Cancer,
Aries, Scorpio, Taurus, Virgo, Pisces, ya itu yang aku lihat jelas ya. Aries, Leo, itu yang aku lihat jelas, tapi maksudnya itu yang aku lihat kencang, tetapi mereka tidak harus menjadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton readingan ini. Semoga yang terbaik, harapan aku pastinya yang terbaik untuk kalian semua. Terima kasih, sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.